Tugas 11A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Yuliani SPD dari SDN Ciaro 1 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung, BBGP Jawa Barat. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa 1. Dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, pendidik harus mampu menerapkan filosofi trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, bahwasanya pendidik di depan harus memberikan teladan bagi murid-muridnya. Ingmadya Mangunkarso, seorang pendidik di tengah harus membangun semangat untuk murid-muridnya, selalu memberikan motivasi agar murid-muridnya dapat belajar sepanjang hayat. Tutwuri Handayani, yang artinya seorang pendidik di belakang harus memberikan dorongan kepada murid-muridnya, dorongan positif agar mencapai tujuannya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Hal ini mengingatkan kita para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda dengan murid lainnya, yang harus kita kembangkan dan lestarikan kepada murid-murid kita. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tidak terbatas. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan dari gurunya. 4. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, rasa, dan karya. Peran orang tua dan pendidik
menjadi penting dalam pertumbuhan karakter anak. Sebelum mempelajari modul 1, saya berpikir bahwa murid-murid saya datang ke sekolah ibarat sehelai kertas yang kosong, dan saya sebagai pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang saya inginkan. Saya juga meyakini bahwa tugas saya dalam pembelajaran adalah mentransfer ilmu dengan tujuan murid mencapai nilai KKM yang ditentukan, sehingga yang diutamakan adalah aspek kognitifnya saja. Namun setelah saya membaca dan mempelajari modul 1, saya yakini bahwa setiap murid yang datang ke sekolah seperti kertas yang penuh dengan tulisan. Namun semua tulisan itu suram, bahkan samar. Dan tugas saya sebagai pendidik adalah mempertebal dan mempertegas tulisan yang baik dan membiarkan tulisan buruk atau tidak baik menjadi lebih tipis, lebih samar, bahkan hilang. Kini saya tersadar bahwa tugas sebagai seorang guru dalam pembelajaran yaitu menuntun murid dalam mengembangkan bakat yang dimiliki, membantu murid mengkonstruksi pemahamannya berdasarkan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setelah tersadar, saya harus bergegas melakukan hal-hal yang harus segera diterapkan di kelas, yaitu memberikan tuntunan kepada murid menuju kodratnya menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Memahami dan menghargai setiap perbedaan karakteristik murid berdasarkan kodratnya. Saya juga harus menerapkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Kemudian menumbuh kembangkan budi pekerti luhur pada diri murid. Sekian penjelasan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih.